Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 8 November 2022, dengan judul Dia Menegur. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk menjadi bahan renungan kita pagi ini. Poin yang pertama, Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Mari kita baca kutipannya. Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, Ia mengawasi engkau, mengamati proses pemurnian sampai Dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Meskipun engkau telah sering merasakan nyala api penderitaan menyulut engkau, dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau, namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini seperti pada saat engkau mengalami damai sejahtera dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Tungku adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Testimonies jilid 2 halaman 269. Saudara, jelas dikatakan di sana bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalaupun Tuhan izinkan ujian, pencobaan, penderitaan, kesusahan, dan apapun yang membuat kita ini merasa kita berada dalam panas, dalam tungku, Tuhan ada di sana. Ia terus mengawasi. Bahkan Ia yang memegang kendali akan panas tungku itu. Jadi jangan takut. Karena Ia mengizinkan ini terjadi sejatinya untuk memurnikan akan iman kita. Poin yang kedua, percayai Dia dalam kegelapan dan juga siang hari, karena pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup kita. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesusahan. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari. Apakah kita tidak percaya bahwa Dia akan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari. Testimonies jilid 5 halaman 316. Kasih yang luar biasa, saudara. Rencana Allah bagi kita adalah rencana kebaikan. Rencana yang mendatangkan sukacita. Dan fakta bahwa setiap hari, setiap hidup kita ini tidak lepas dari kesusahan dan penderitaan, itu adalah sebuah fakta. Jadi kalau misalnya hari ini kita mengalami kegagalan, kesedihan, bahkan mengalami pergumulan yang berat, mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah mati di kayu salib. Itu untuk menebus kita, untuk masa depan yang lebih baik. Itulah rencana yang baik bagi saya dan saudara. Poin ketiga, meterai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Testimonies to Minister halaman 446 mengatakan, dan bahkan setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Penderitaan secara pribadi akan datang. Tetapi tungku itu diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu
terbakar habis. Materai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Umat-umat pilihannya, mereka yang setia sampai kepada kematian mereka. Mereka yang tetap taat. Mereka yang terus berjalan bersama dengan Tuhan akan dipeliharanya, akan tetap dijaganya, dan Tuhan melindungi mereka. 3 poin utama kita hari ini adalah Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Yang kedua, percayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari, karena pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup kita. Dan yang ketiga, materai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jika kita menghadapi api pencobaan, penderitaan, kesusahan, ingat saja bahwa orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menjadi miliknya, Tuhan izinkan untuk ditegur, dihajar. Tetapi Tuhan memberikan itu semuanya untuk menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Firman yang begitu indah, kiranya boleh menguatkan kami. Kami siap menjalani kehidupan ini dengan berbagai-bagai ujian hidup, kesusahan, penderitaan. Tetapi Tuhan bersama dengan kami, dan itulah kabar baik. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.